Halo teman-teman XX1 Zone, gimana kabarnya hari ini? Saya doain semoga kalian sehat-sehat aja. Kali ini kita masih membahas alur cerita film Sweet Tooth untuk episode kedua dan ketiganya. Disaranin juga buat yang belum tonton episode pertamanya, tonton dulu ya supaya alur ceritanya bisa dipahami. Untuk itu langsung saja buat yang penasaran dengan ceritanya, simak terus videonya sampai habis ya. Film Deuka memperkenalkan tokoh utama kita yang lain, yaitu seorang wanita bernama Amy. Sebelumnya kehidupannya normal seperti biasa sampai virus itu muncul membuat Amy harus karantina mandiri sampai kondisi di luar sedikit membaik. Saat kota itu menjadi sepi, barulah Amy keluar. Dia melihat sekelompok gajah melewatinya, lalu dia mendapatkan ide untuk pergi ke kebun binatang. Dia terpaksa tinggal di sebuah bekas kebun binatang kosong itu dan menutup dirinya di sana. Lalu cerita berpindah pada seorang pria besar bernama Jeb yang dipanggil Big Man oleh Gus, memulai perjalanannya yang diikuti oleh Gus. Gus yang masih kekeh ingin ke Colorado mengira bahwa Jeb mau mengantarkannya. Melihat semangatnya Gus untuk bertemu ibunya, akhirnya mau gak mau Jeb terpaksa menemaninya untuk pergi ke sana untuk melindunginya dari orang-orang yang memburunya. Malamnya sambil menikmati api unggun, terlihat mereka sedang makan. Singkat waktu ketika Jeb tertidur, Gus melihat tas Jeb yang penuh makanan dan ketika paginya Jeb melihat makanannya sudah habis dimakan oleh Gus. Jeb pun kesal kepada Gus karena sudah menghabiskan makanannya. Lebih kesalnya lagi, bahkan Gus menghabiskan obatnya Jeb yang sering diminumnya setiap hari dan mengira kalau obat itu permen. Jeb sempat berniat meninggalkannya, namun Gus menunjukkan sebuah rumah dengan harapan di rumah itu mereka bisa dapat makanan. Singkat cerita, Gus yang masuk ke rumah itu sendiri sementara Jeb menunggu di luar sambil mengamatinya, menyuruhnya untuk mengambil makanan. Gus diam-diam masuk ke rumah itu sambil lihat barang-barang yang ada di sana. Lalu tak sengaja dia melihat hiasan kepala rusa yang ada di dinding. Sontak saja Gus pun takut dan lari. Namun dia malah kena jebakan yang sudah disiapkan oleh seseorang dan ketahuan oleh seorang anak. Setelah itu Gus dan Jeb dipersilahkan makan bersama mereka. Anak tersebut bernama Rusty dan mereka orang tuanya. Rusty mencoba menyentuh Gus namun dilarang orang tuanya, ditakutkan kalau Gus itu terinfeksi virus. Gus menunjukkan foto ibunya, siapa tahu ibu Rusty itu mengenalnya, namun ternyata dia tidak mengenal ibunya. Setelah cukup lama di rumah itu, Gus mulai akrab dengan Rusty, bahkan orang tuanya mengizinkan mereka bermain. Dia sangat senang ketika Rusty menyalakan musik, karena sebelumnya dia belum pernah mendengar musik sama sekali. Sementara itu di luar terlihat sekelompok orang yang merupakan para pemburu menemukan api unggun bekas Jeb dan Gus semalam. Malamnya karena Jeb merasa Gus cukup aman bersama keluarga itu, dia berniat akan meninggalkannya bersama mereka. Gus dan Rusty yang sudah siap untuk tidur dihampiri oleh ibu Rusty. Dia sangat iri ketika Rusty diberi ciuman oleh ibunya. Hal itu membuat dia makin merindukan ibunya. Gus melihat kembali foto ibunya dan tidak bisa tidur. Lalu dia berjalan ke ruang tengah dan bertemu dengan Jeb yang hendak pergi. Gus pun bertanya apakah kita akan pergi, namun Jeb cuma diam saja. Hal itu membuat Gus tahu kalau Jeb akan meninggalkannya. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba para pemburu yang tadi sampai di sana. Jeb yang tadinya akan pergi akhirnya tidak jadi. Dia melihat pelurunya sisa 2, sedangkan para pemburu itu jumlahnya sekitar 3 orang lebih. Terpaksa dia harus mencari cara lain untuk mengalahkan mereka, sementara Gus bersembunyi. Para pemburu itu mengetuk pintu sampai membangunkan pemilik rumah. Mereka mengancam supaya pemilik rumah ini menyerahkan Gus kepada mereka. Namun sebelum mereka menyerang, tiba-tiba saja Jeb menyerang mereka di luar dan terjadi perkelahian. Terlihat Jeb menghajar mereka habis-habisan. Sementara itu salah seorang dari mereka masuk ke rumah dan melihat Gus. Namun saat pemburu itu akan menembak, seekor rusa jantan berada di belakang Gus. Tanpa diduga-duga Jeb sudah berada di belakangnya dan memukulnya hingga tewas. Keesokan paginya orang tua Rusty itu terpaksa harus mengeluarkan Jeb dan Gus dari rumah demi melindungi keluarganya. Kali ini Gus melanjutkan lagi petualangan barunya bersama Jeb. Namun Jeb menjanjikan pada Gus bahwa dia akan menemani Gus sampai di kota berikutnya. Akan tetapi di setiap petualangan yang baru pasti ada bahaya yang baru. Scene berpindah pada Amy. Dia pergi ke gerbang dan menemukan bayi hybrid antara manusia dan babi.
yang sengaja disimpan di sana oleh seseorang dan Amy pun merawat bayi tersebut. Gus yang masih berpetualang menemukan sebuah tempat yang penuh dengan bunga. Jeb pun menjelaskan jika tempat itu sudah ada bunga, berarti virus itu sudah menyebar di sana. Setelah sekian banyak tempat yang Gus dan Jeb lalui dan perjalanan mereka semakin lama semakin dekat dengan tujuan. Malamnya Jeb mengajak Gus untuk istirahat tidur di tempat persembunyiannya yang merupakan bekas mobil bus. Di tempat itulah Jeb menyimpan barang-barangnya. Esok harinya ketika Gus bangun tidur, Jeb membuatkan sebuah topi untuk Gus untuk menyembunyikan identitasnya. Di sini scene berpindah pada Dr. Singh bersama istrinya Rani. Dr. Singh sudah mengarahkan segala cara untuk menemukan obat dari virus itu. Dari sekian banyak pasien yang ia tangani, cuma istrinya Rani yang masih bisa bertahan. Hari itu rencananya mereka akan pergi ke sebuah pesta. Dengan kondisi Rani yang belum pulih sepenuhnya, dia memaksa supaya bisa ikut ke pesta itu. Ketika sampai di sana, Dr. Singh dan Rani disambut hangat oleh orang-orang di sana. Mereka tidak terlalu memikirkan akan bahayanya virus tersebut. Terlihat mereka sedang melakukan permainan menebak kata, dan saat itu kelompok Dr. Singh menang di game tersebut. Tak sengaja seseorang di sebelah Rani meminta untuk tos kepadanya. Tak lama jari kelingking Rani bergerak menandakan virus itu mulai bereaksi. Dr. Singh yang melihatnya mencoba menenangkan Rani supaya tidak ketahuan. Lalu tersengaja orang yang tos dengan Rani tadi menjatuhkan gelas sehingga minumannya tumpah. Namun di saat itu juga jari kelingking orang itu ikut bergetar yang menandakan kalau virus itu sudah menular. Sontak saja semua orang langsung menutup hidung mereka. Lalu orang ini diikat di gusi dan dites untuk memastikan apakah itu benar-benar virus atau bukan. Dan setelah dites, hasilnya orang itu benar-benar terkena virus. Orang-orang yang langsung meninggalkan pria ini sendirian dan tanpa disangka-sangka mereka sengaja membakar rumah itu bersama pria tadi. Lalu kita berpindah scene pada Gus dan Jeb. Hari itu mereka berniat akan menaiki kereta api menuju Colorado. Jeb menyuruh Gus supaya terus memakai topinya dan dilarang menggerakkan telinganya supaya dia dianggap seperti manusia. Jeb membawa Gus ke sebuah pasar. Di sana dia akan membeli tiket untuk Gus pergi ke Colorado. Itu merupakan pertama kalinya Gus ke pasar. Banyak benda-benda yang menurut Gus asing sampai dia menemukan pedagang apel karamel. Dia langsung memakannya hanya karena melihat apel gratis. Tak lama datang Jeb menghampirinya. Dia membayar apel yang dimakan Gus dan membelikannya satu. Jeb menyuruhnya menunggu sementara dia sendiri pergi untuk membeli tiket. Lalu Gus melihat sekelompok anak-anak yang sedang bermain, kemudian menghampirinya. Setelah dilihat anak-anak tersebut memakai kostum binatang, Gus mengira mereka menyukai anak-anak hybrid seperti dirinya, namun ternyata anak-anak itu tidak menyukainya, bahkan mereka membenci hybrid. Gus mulai ketakutan. Tiba-tiba di belakangnya seseorang gadis menyapanya. Dia mencoba menenangkan Gus supaya tidak ketakutan lagi. Setelah Gus tenang, gadis ini mengajaknya ke suatu tempat. Akan tetapi tiba-tiba Jeb datang sambil membawa tiketnya. Sesuai janji, Jeb hanya bisa mengantarkannya sampai di sini. Ketika mereka sedang mengantri, Gus melihat orang-orang yang sedang memasukkan barang-barang. Gus mengatakan kalau dia bisa mencium bau permen Jeb dari jauh dan yang dimaksudnya itu obat Jeb. Lihat perkataan Gus, Jeb pun percaya karena terbukti penciumannya sangat tajam. Akhirnya sambil menunggu antrian, Jeb menyempatkan diri untuk pergi ke sebuah gerbong yang mengangkut barang-barang yang ada obat Jebnya. Secara diam-diam mereka masuk ke gerbong itu dan langsung mencari keberadaan obat itu. Gus menunjukkan sebuah kotak dan setelah dibuka, Jeb mengambil beberapa obat itu, namun mereka ketahuan oleh petugas. Hingga terjadi perkelahian antara Jeb dan petugas keamanan tersebut. Tak sengaja petugas yang membawa senapan itu melepaskan tembakan. Hal itu membuat telinga Gus kesakitan dan tidak bisa mengontrol telinganya. Alhasil, Gus pun ketahuan kalau dia bukan manusia melainkan hybrid. Gus dan Jeb langsung cepat-cepat kabur menuju kereta. Setelah beberapa menit kemudian sampai di pintu kereta, Jeb sempat memberi pesan padanya sebelum mereka berpisah. Namun saat Jeb balik badan, para petugas yang tadi meneriakinya untuk menangkap Gus karena dia itu adalah hybrid asli. Sampai sini Gus dan Jeb pun tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka ditangkap. Petugas itu melepaskan helmnya dan semua orang langsung berkerumun untuk melihatnya. Sementara perlahan kereta Colorado mulai berjalan meninggalkan Gus. Gus yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menatap kereta itu pergi meninggalkannya. Akhirnya mereka dibawa oleh petugas tersebut menggunakan tali sambil matanya ditutup.
Tapi tak lama Gas mendengar sesuatu. Tiba-tiba para pemburu itu diserang oleh sekelompok orang-orang yang memakai kostum hewan. Mereka memburu para petugas tersebut untuk menyelamatkan Gas. Setelah topengnya dibuka, ternyata dia adalah gadis yang Gas temui di pasar tadi. Dan untuk episode ketiga pun berakhir sampai di sini. Oke, terima kasih yang sudah tonton sampai akhir. Nantikan kelanjutan episodenya hanya di channel XX1Zone. Sampai jumpa.